Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 11, jumpa lagi dengan Bu Bre di channel Sri Brehati Math. Di video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Untuk kali ini akan kita bahas barisan dan deret aritmatika. Ini diberikan di SMA kelas 11. Nah, ini ada, tahukah kalian bahwa penambahan panen yang bertambah setiap tahun ini bisa dicari dengan menggunakan deret aritmatika. Kemudian menabung di bank ini juga bisa dipakai dengan deret aritmatika. Ini juga kalender. Tahukah kalian pertambahan setiap minggu, misalnya minggu tanggal 7, seminggu lagi kemudian 14 dan seterusnya, ini juga menggunakan konsep dari barisan atau deret aritmatika. Masih banyak lagi contoh yang lain. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan suku KN dari barisan aritmatika. Yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Definisi barisan aritmatika. Ini sudah pernah di SMP. Suatu barisan dengan suku KN dinyatakan dalam bentuk UN, yaitu U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN-1, kemudian terakhir UN. Ini disebut barisan aritmatika apabila memenuhi syarat bahwa U2 atau suku kedua dikurangi dengan suku pertama atau U pertama, itu nilainya sama dengan U3 dikurangi U2, sama dengan dan seterusnya sampai UN dikurangi UN-1, dan ini nilainya tetap atau konstan. Nilai konstan ini disebut dengan beda atau selisih dari barisan tersebut dan dilambangkan dengan huruf B. Jadi B ini artinya adalah beda dan ini nilainya adalah tetap. Nah, contoh barisan aritmatika di sini misalnya yang pertama dari 1 ke 2 ketiga, keempat, dan seterusnya, berarti ini nambah-nambah 1. Atau kalau dicari bedanya atau selisihnya, berarti U2 dikurangi U1, yaitu 2 dikurangi 1, itu sama dengan 1, itu sama dengan 3 dikurangi 2, yaitu 1 juga, sama dengan 4 dikurangi 3, dan seterusnya. Ini adalah merupakan barisan aritmatika karena mempunyai beda atau selisih dua suku yang berurutan tetap. Di sini bedanya adalah 1. Untuk yang nomor 2, ini juga merupakan contoh barisan aritmatika karena mempunyai beda yang tetap juga, yaitu dari 2 ke 4 selisihnya 2, 4 ke 6 selisihnya 2, 6 ke 8 selisihnya 2. Nah, berarti karena ini tetap, ya, 4 dikurangi 2, 6 dikurangi 4, 2, selisihnya tetap, maka barisan ini disebut dengan barisan aritmatika. Bagaimana untuk menentukan rumus suku KN dari barisan aritmatika? Misalkan UN menyatakan suku KN suatu barisan, maka barisan tersebut disebut barisan aritmatika jika UN dikurangi UN-1 tadi, ya, selalu bernilai tetap untuk setiap N. UN dikurangi UN-1 disebut dengan beda barisan dan dilambangkan dengan B seperti tadi. Sehingga bisa kita tulis bahwa U1 atau suku pertama itu sama dengan A, kita lambangkan dengan A. Karena mempunyai selisih sebesar B, maka U2-nya adalah A ditambah B. Sehingga U2 dikurangi U1 berarti A ditambah B dikurangi A itu sama dengan B. Nanti seterusnya ke suku berikutnya ditambah B ditambah B.
Sehingga U3 adalah A ditambah B ditambah B, sehingga menjadi A ditambah 2B. U4 berarti ini tadi A ditambah 2B ditambah B, berarti sama dengan A ditambah 3B. U5 sama dengan A ditambah 3B ini ditambah B, berarti sama dengan A ditambah 4B. Nah, kalau kita perhatikan dan seterusnya, ini akan ada terlihat polanya bahwa kalau U1 berarti sama dengan A ditambah 0B, U2 A ditambah 1B, U3 A ditambah 2B, U4 A ditambah 3B, dan seterusnya, sehingga diperoleh untuk rumus suku ke N. Berarti UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1B, begitu ya. Sehingga nanti bisa kita gunakan ini cepatnya. Kalau misalnya U5 berarti A ditambah 5 dikurangi 1 berarti 4B gitu. Kalau U4 berarti A ditambah 4 dikurangi 1 berarti 3B. Bisa kita langsung pakai ini ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita simak contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui barisan aritmatika 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Pertanyaan yang A, tentukan suku ke-51. Yang B, tentukan suku ke-102. Oke, kita jawab satu-satu ya. Untuk yang A dulu, ini sama ya, A dan B. A-nya di sini adalah suku pertamanya adalah A, yaitu 8. Kemudian beda. Nah, di sini nanti kadang-kadang soal itu tidak disebutkan apakah ini barisan aritmatika ataukah geometri. Nanti barisan itu kan ada dua ya, aritmatika dan geometri. Nah, kadang-kadang tidak disebutkan. Nah, maka di sini kita cek dulu apakah selisih setiap dua suku yang berurutan itu tetap. Nah, seperti ini, 12 dikurangi 8 itu adalah 4, 16 dikurangi 12 itu 4, dan seterusnya ternyata sama 4. Berarti ini adalah merupakan beda, merupakan barisan aritmatika. Di sini kebetulan sudah diketahui soalnya adalah barisan aritmatika. Yang pertama, kita akan menentukan suku ke-51, yaitu U51. Karena ini barisan aritmatika, rumusnya adalah UN tadi sama dengan A plus N-1B. Bisa kita langsung gunakan. Sebetulnya ini menurut teori ya, menurut rumusnya. Nanti kalau selanjutnya bisa kita pakai cara cepatnya ya. Setiap U51 berarti A ditambah 50B gitu ya. Kalau U40 ya A ditambah 39B dan seterusnya. Nah, ini kalau dicari secara runtut, A-nya adalah 8, N-nya adalah 51 dikurangi 1, B-nya adalah 4. 8, 51 dikurangi 1 adalah 50 dikalikan 4 itu adalah 200 ditambah 8 adalah sama dengan 208. Jadi suku ke-51 dari barisan aritmatika ini adalah 208. Berapakah suku ke-103-nya? Nah, berarti N-nya 103. U103 berarti 8 ditambah 103 dikurangi 1, 102. B-nya adalah 4. 4 kali 102 adalah 408 ditambah 8 adalah 416. Ini adalah suku ke-103. Oke, selanjutnya jenis soal yang seperti ini. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ke-12 sama dengan 29, sedangkan suku ke-21 sama dengan 56. Tentukan suku ke-25.
Nah, karena ini barisan aritmatika, berarti rumus UN-nya sama dengan A ditambah N-1B. Ini suku ke-12 diketahui sama dengan 29. Suku ke-12 berarti A ditambah 11B sama dengan 29. Ini kita catat sebagai persamaan yang pertama. Lalu yang kedua, suku ke-21. Suku ke-21 adalah 56 sama dengan 56. Suku ke-21 adalah sama dengan A ditambah 20B sama dengan 56. Ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, kita akan eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. A ditambah 11B sama dengan 29 ditulis di sini. A ditambah 20B sama dengan 56 ditulis di sini. Kita eliminasi A-nya sehingga 11B dikurangi 20B adalah negatif 9B. 29 dikurangi 56 adalah negatif 27. Maka B adalah sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita cari nilai A. A ditambah 11B sama dengan 29. B-nya kita substitusi 3. 11 kali 3 adalah 33. Sehingga A sama dengan 29 dikurangi 33 adalah negatif 4. Nah, sekarang kita cari pertanyaannya. Yang ditanyakan yaitu suku ke-25. Berarti sama dengan A ditambah 24B. A-nya adalah negatif 4 ditambah 24 kali B-nya adalah 3. 24 kali 3 adalah 72 dikurangi 4 adalah 68. Jadi suku ke-25 dari barisan aritmatika ini adalah sama dengan 68. Oke, selanjutnya kita ke apa itu yang namanya deret aritmatika toh. Jika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN-1, UN merupakan suku-suku barisan aritmatika dengan UN sama dengan A ditambah N-1B, ini rumusnya UN tadi ya. Maka penjumlahan dari masing-masing suku atau ditulis dalam bentuk U1, jadi ini ditambah-tambah ya, ditambah U2, ditambah U3, ditambah dan seterusnya sampai UN, ini disebut dengan deret aritmatika dan dilambangkan dengan SN. Jadi kalau koma-koma ini adalah barisan, kalau ditambah atau jumlahannya adalah merupakan deret aritmatika. Lambangnya untuk jumlahannya adalah SN. Jika suku-suku suatu barisan aritmatika dijumlahkan, maka akan diperoleh deret aritmatika. SN tadi menyatakan jumlah N suku pertama. Maka S1 berarti sama dengan U1, yaitu sama dengan A. S2 berarti sama dengan U1 atau suku pertama ditambah suku kedua. SN kan menyatakan jumlah N pertama. Berarti kalau S1 jumlah 1 suku pertama. U2 berarti jumlah 2 suku kedua. U3 jumlah 3 suku ketiga gitu ya. U1 tadi adalah A, U2 adalah A ditambah B. Maka kalau dijumlahkan sama dengan ini, kita buat pola 2/2 A ditambah B sama dengan A ditambah U2. A ditambah B ini kan U2 ya. Kemudian S3 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3, itu sama dengan 3A ditambah B, 3B sama dengan 3/2 kali A ditambah 2B sama dengan 3/2 kali A plus U3. S4 berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Nah, nanti kalau kita jumlahkan akan sama dengan 4A ditambah 6B
Kalau kita buat pola, ini akan kita urutkan ya. 4/2 ini itu sama dengan A ditambah A itu 2A, itu dibagi 2 ini sehingga 4A. Kemudian 3B, 3 kali 4/2, 3 kali 2 adalah 6B ini. Nah, sama dengan 4/2 kali A ditambah U4. A ditambah 3D kan U4 ya. Nah, dan seterusnya sehingga diperoleh rumus jumlah n suku pertama adalah sama dengan Sn ya. Sama dengan tadi kalau di sini 2, di sini adalah 2/2. Kalau 3, 3/2. Kalau 4, 4/2 ya. Kalau di sini 1, sebenarnya 1/2 gitu ya, tapi tidak ditulis di sini. Kemudian yang dalam kurungnya adalah pertama selalu A ini ya, sehingga di sini juga A ditambah ini U-nya adalah sesuai ini. Kalau ini S2 berarti ini ditambah U2. Kalau S3 ditambah U3, kalau S4 ditambah U4, sehingga kalau Sn ditambah UN. Jadi Sn itu sama dengan n/2 kali A ditambah UN. Ini adalah rumus jumlah n suku pertama atau Sn yang pertama. Tadi rumus yang pertama itu diperoleh bahwa Sn sama dengan n/2 kali A plus UN. Kita tahu bahwa A ditambah UN itu sama dengan A ditambah N-1B, yaitu rumus suku ke N ya. Sehingga ini A ditambah A adalah 2A ditambah ini sama ya. Sehingga diperoleh rumus Sn yang kedua, yaitu bahwa Sn sama dengan N/2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Juga terdapat rumus yang ketiga, jika suku ke N barisan aritmatika juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut, bahwa UN itu sama dengan Sn dikurangi Sn-1. Oke, kita perhatikan contoh yang nomor 3. Diketahui barisan 1, 3, 5, 7. Tentukan yang A jumlah 40 suku pertama dari barisan tersebut. Yang B rumus jumlah n suku pertama dari barisan tersebut. Dari barisan ini diketahui bahwa nilai A-nya atau suku pertamanya adalah 1. Kemudian bedanya ini tetap ya, jadi ini nambah 2, nambah 2, nambah 2, berarti B-nya adalah sama dengan 2. Yang pertama untuk yang A jumlah 40 suku pertama, berarti kita akan mencari S40. Nah, dari yang diketahui kita gunakan rumus bahwa Sn sama dengan N/2 kali 2A ditambah N-1 kali B. N-nya adalah suku ke-40 ya pertanyaannya. Berarti S40 sama dengan N-nya diganti 40, 40/2 kali 2, A-nya adalah 1 ditambah N-nya adalah 40 ini tadi dikurangi 1 kali bedanya adalah 2 ya. 40 dibagi 2 adalah 20, 2 kali 1 adalah 2, 40 dikurangi 1 adalah 39, dikalikan 2 adalah 78, ditambah 2 adalah 80, 80 kali 20 sama dengan 1600. Jadi jumlah 40 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, 7 adalah 1600. Banyak ya. Oke, kemudian yang B, kita diminta untuk menentukan rumus jumlah n suku pertama dari barisan tersebut, yaitu Sn. Sn rumusnya tadi adalah N/2 kali 2A ditambah N-1
1 kali B. N per 2, A-nya adalah 1, 2 kali 1 ditambah N dikurangi 1 kali B, dan-nya adalah 2. 2 kali 1, 2, N kali 2 adalah 2N, dikurangi 1 kali 2 adalah dikurangi 2. Sehingga 2 dikurangi 2 habis, tinggal di sini 2N. 2N dibagi 2 ini ya sama dengan N kali N adalah N kuadrat. Jadi rumus Sn-nya adalah sama dengan N kuadrat ya. Ini kalau kita cari rumus Sn-nya. Kalau misalnya setelah dicari rumus Sn-nya kemudian ditanya S40 seperti ini tadi ya, berarti N-nya kita ganti 40. 40 kuadrat adalah 1600. Oke, itu cara lainnya ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Hitunglah hasil dari negatif 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah dan seterusnya sampai 394. Ini berarti deret ya. Suku pertamanya adalah negatif 2, bedanya adalah 2 dikurangi negatif 2 yaitu 4, sama dengan 6 dikurangi 2, ini selalu tetap 4 ya. Kita akan menentukan ini suku keberapa toh ya, sehingga kita bisa menentukan N-nya. Ini kan Sn ya, N-nya kita belum tahu, maka kita cari dari ini. Ini adalah UN. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN-nya adalah 394. A-nya adalah negatif 2 ditambah N dikurangi 1 dikalikan bedanya adalah 4. Oke, di sini N kali 4 adalah 4N, dikurangi 1 kali 4 adalah dikurangi 4, negatif 2 dikurangi 4 adalah negatif 6 ditambah 4N, sehingga negatif 6 kita pindah ruas ke kiri, sehingga 394 ditambah 6 sama dengan 4N. 394 ditambah 6 adalah 400 sama dengan 4N. Maka N sama dengan 400 dibagi 4 yaitu 100. Berarti ini adalah suku ke 100. Berarti pertanyaannya kalau ini dijumlahkan berarti kita akan mencari S100. Karena ini ada A, ini ada UN, maka kita gunakan rumus Sn yang tadi, yang pertama ya, bahwa Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Ini A-nya, ini UN-nya. Ini N-nya adalah 100 tadi, ini 100 dibagi 2 50, A-nya negatif 2, UN-nya 394 dikurangi 2 adalah 392. Ini 100 dibagi 2 adalah 50, 50 kali 392 adalah 19.600. Jadi ini kalau kita jumlah-jumlahkan ya, negatif 2 tambah 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 dan seterusnya ditambah 394 akan sama dengan 19.600. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang kelima. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku keempat sama dengan 11 dan suku ke-11 sama dengan 32. Tentukan jumlah 10 suku pertama barisan tersebut. Oke, suku keempat berarti U4 sama dengan 11. Suku keempat dalam barisan aritmatika sama dengan A ditambah 3B sama dengan 11. Ini adalah persamaan yang pertama. Seperti tadi ya, contoh yang tadi. Sekarang suku ke-11 berarti U11 sama dengan 32, yaitu A ditambah 10B sama dengan 32. Ini persamaan yang kedua. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga A ditambah 3B sama dengan 11. Selanjutnya A ditambah 10B sama dengan 32. Kita eliminasi A-nya, 3 dikurangi 10B
3B dikurangi 10B adalah negatif 7B. 11 dikurangi 32 adalah sama dengan negatif 21, sehingga diperoleh B-nya adalah 3, yaitu negatif 21 dibagi negatif 7, yaitu 3. Kita cari nilai A-nya dengan cara mensubstitusi dari persamaan yang pertama, bahwa A ditambah 3B sama dengan 11. B-nya adalah 3, tadi 3 kali 3 adalah 9, sehingga A sama dengan 11 dikurangi 9, yaitu 2. Selanjutnya kita akan mencari jumlah 10 suku yang pertama, berarti mencari S10. Rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. N-nya 10, sehingga ini 10 dibagi 2, A-nya adalah tadi ketemu 2, sehingga 2 kali 2 ditambah N-nya adalah 10 dikurangi 1 kali bedanya adalah ketemu 3 tadi ya. 10 dibagi 2 adalah 5, 2 kali 2 4, ditambah 10 dikurangi 1 9, dikalikan 3, 9 kali 3 27, ditambah 4 31, dikalikan 5 adalah 155. Jadi jumlah 10 suku pertama barisan ini adalah sama dengan 155. Oke, kita lanjut ke contoh yang ke-6. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kurang dari 100 yang habis dibagi 6. Nah, jumlah semua bilangan asli kurang dari 100 yang habis dibagi 6 ini adalah merupakan suatu deret aritmatika yang berbentuk, kalau habis dibagi 6 berarti 6 ditambah 12, 12 ini habis dibagi 6 ya, lalu 18 ditambah 18 ditambah seterusnya ditambah 66 ya, habis dibagi 6. Dan yang terakhir sebelum 100 yang habis dibagi 6 adalah 96. Jadi A-nya adalah 6, B-nya adalah 6 pastinya ya, karena ini habis dibagi 6 ya. 12 kurangi 6, 18 kurangi 6 itu 6. Kemudian kita akan mencari 96 ini suku ke berapa, N-nya berapa gitu ya. 96 ini adalah sebagai UN. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B, yaitu 96 sama dengan A-nya adalah 6 ditambah N dikurangi 1 kali B-nya adalah 6. Nah, ini 6, N kali 6 adalah 6N, dikurangi 1 kali 6 adalah min 6, terus dikurangi 6. Ini 6 dikurangi 6 adalah 0 atau habis, sehingga 96 sama dengan 6N. Maka N-nya adalah ketemu 16 ya. Nah, kemudian kita akan mencari jumlahnya ya. 6 ditambah 12 ditambah 18 ditambah ini itu sama dengan SN. N-nya tadi ketemu 16, berarti ini sama dengan S16. Karena ada A, ada UN, maka kita gunakan rumus SN yang ini ya, bahwa SN sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Tadi ya rumusnya ya. S16 N per 2 berarti 16 dibagi 2 kali A-nya adalah 6, UN-nya adalah 96. 96 ditambah 6 adalah 102. 16 dibagi 2 adalah 8 ya. 8 kali 102 adalah 816. Jadi jumlah semua bilangan asli yang kurang dari 100 yang habis dibagi 6 adalah sama dengan 816. Oke, contoh yang ke-7. Diketahui jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika, rumusnya adalah Sn sama dengan 4N kuadrat dikurangi 32N. Tentukan suku kelima. Nah, ini menggunakan, karena diketahui Sn ditanya UN, berarti menggunakan rumus tadi ya, bahwa UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Sn
rumusnya adalah ini, yaitu 4n kuadrat dikurangi 32n dikurangi Sn-1, berarti n-nya ini diganti n-1 semua, sehingga ini menjadi ini 4, n-nya diganti n dikurangi 1 kuadrat dikurangi 32, n-nya ini juga diganti n dikurangi 1 gitu. Lalu ini adalah 4n kuadrat dikurangi 32n dikurangi 4. Ini n dikurangi 1 dikuadratkan adalah n kuadrat dikurangi 2n ditambah 1 dikurangi 32 kali n adalah dikurangi 32n dikurangi 32 kali negatif 1 adalah sama dengan plus 32. Lalu yang ini diuraikan atau dikalikan menjadi 4n kuadrat, 4 kali min 2 adalah min 8n, 4 kali 1 adalah 4 ya. Kemudian dikurangi 32n ditambah 32. Ini tetap masih ini diuraikan ya. Nah, 4n kuadrat ini negatif 8n, negatif 32n, sehingga sama dengan negatif 40n. 4 ditambah 32 adalah 36. Nah, sekarang kita kurungnya kita hilangkan nanti ya. Sehingga 4n kuadrat dikurangi 32n dikurangi 4n kuadrat, ini kali ini berarti plus atau ditambah 40n, ini kali ini dikurangi 36. 4n kuadrat dikurangi 4n kuadrat habis, negatif 32n ditambah 40n adalah 8n dikurangi 36. Jadi rumus UN-nya sama dengan 8n dikurangi 36 ya. Sehingga kalau ditanya U5 U5 berarti sama dengan n-nya diganti 5. 8 kali 5 adalah 40 dikurangi 36 sama dengan 4. Oke ya. Anda bisa menggantinya juga, n-nya mulai dari sini bisa, boleh diganti mulai dari sini ya. Oke. Oke, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.